Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan yang bahagia ini kita bisa ketemu dalam pelajaran KNU-an. Untuk kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas mengenai pondok pesantren. Pondok pesantren, kita mulai dari pengertian pondok pesantren. Pondok menurut bahasa Arab yaitu berasal dari kata funduk yang artinya yaitu ruang tidur, wisma atau hotel sederhana. Sedangkan pesantren adalah berasal dari kata santri yang berawalan pe dan akhiran an. Jadi secara istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dengan sistem asrama, kiai sebagai sentral figur dan masjid sebagai tolak titik yang menjiwai. Kemudian secara umum lembaga pendidikan pondok pesantren itu mengajarkan sistem pengajaran ada dua, yaitu sistem bandongan dan sistem sorogan. Sistem bandongan itu dikenal dengan istilah halakoh juga. Apa sih itu sistem bandongan? Sistem bandongan adalah sistem pengajaran di pondok pesantren yang mana kiai mengajarkan dengan cara membacakan, menerjemahkan dan mengulas kitab-kitab klasik, dan santri menulis hal-hal yang penting kemudian dipahami atas petuah kiai. Kemudian halakoh adalah sistem pengajaran yang mana santri membuat sebuah kelompok dalam menuntut ilmu yang mana para santri itu mengelilingi kiainya. Kemudian sistem pengajaran di pondok pesantren yang kedua adalah sorogan. Apa itu sorogan? Sorogan adalah sistem pengajaran di mana santri itu membacakan kembali teks yang telah didapat dari atau ilmu yang didapat selama mengaji, yaitu di depan kiai atau sesama santri. Biasanya pengajian ini itu khusus untuk para santri yang ingin maju dan ingin menjadi seorang kiai. Oke. Kemudian sejarah berdirinya pondok pesantren itu adalah yang mendirikan pondok pesantren itu kita kenal dengan sebutan spiritual father spiritual, atau yang kita kenal dengan bapak spiritual, father spiritual, yaitu beliau adalah yang kita kenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, atau yang kita kenal dengan Syekh Maghribi. Beliau kita kenal sebagai father spiritual atau bapaknya spiritual ya, karena beliau menciptakan generasi orang ahli dalam ajaran agama Islam yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, kemudian apa dasar dan tujuan didirikan pondok pesantren? Dasarnya adalah pondok pesantren itu atas dasar tafaqquhu fiddin. Itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kanal mu'minuna
linfiru kafah walaula tafarraqu min kulli firqah minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raju'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi ke semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari kutipan ayat di sini maksudnya adalah orang yang pingin mendalami ilmu ajaran agama Islam itu bisa menimba ilmu di pondok pesantren. Kemudian tujuan pondok pesantren itu ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum adalah apa sih tujuan pondok pesantren? Yaitu tujuannya untuk membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian secara khusus itu ada 5. Yang pertama adalah agar mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar santri menjadi kader-kader ulama, yang tentunya sebagai santri Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari kita itu meniru dari perilaku para ulama kita, tetap berpondasi pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga adalah mendidik santri agar memiliki kepribadian dan tentu semangat kebangsaan. Kemudian yang keempat adalah agar santri dapat menjadi tenaga yang cakap dalam sektor pembangunan dan material spiritual. Kemudian agar santri dapat membantu peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mensukseskan terwujudnya pembangunan bangsa dan negara. Kemudian pondok pesantren itu harus ada elemen-elemen yang ada di pondok pesantren. Itu ada 5 elemen. Yang pertama itu adalah kiai sebagai sentral figur. Kemudian yang kedua adalah adanya santri. Kemudian yang ketiga adalah adanya masjid. Kemudian yang keempat adalah adanya asrama. Dan yang kelima adalah adanya kitab-kitab kuning. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi pondok pesantren. Itu ada 3 ya. Yang mana apa sih pondok pesantren? Yaitu lembaga pendidikan, kita klasifikasikan yaitu ada 3. Yang pertama adalah ada salaf, khalaf, dan salaf perpaduan dengan halaf. Apa sih itu salaf? Salaf adalah pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan tanpa mengenal pengetahuan ajaran umum. Kemudian yang kedua adalah pondok pesantren salaf ini yang kita kenal dengan cuma pengetahuan secara pengajarannya dengan kitab klasik. Itu di sini kita kenal pondok pesantren di Tegalrejo, Malang, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah pesantren khalaf, adalah pesantren yang memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkannya secara klasikal. Di sini kita kenal di Gontor ya, Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah pesantren berpadu salaf dan khalaf, adalah pesantren yang mengajarkan kitab kuning namun tetap mengajarkan
pengetahuan umum kepada santrinya. Nah, di sini kita kenal, yaitu Pondok Pesantren di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, dan saya minta maaf mungkin banyak kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.